Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada ibadah pada saat ini dan tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Puji Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Haleluya. Amin. Haleluya. Di pikirannya, di rencananya. Rencana Bapa buat anak-anaknya itu indah. Jangan khawatir, jangan bersedih, jangan bimbang, jangan putus asa. Kita adalah anak-anak Raja yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku di tanganmu Tuhan. Amin.
benar-benar ibadah yang menyenangkan Engkau Tuhan, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh melawat kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, sehingga melalui ibadah ini Tuhan, hati kami semakin diperbarui, hati kami semakin dikuatkan, diteguhkan Tuhan, untuk selalu dekat dan dekat kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, bersukacita di setiap langkahku. Amin Yesus. Pada Tuhan, itulah yang menjadi musuh kita, dan kita akan kehilangan berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, senantiasa dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Utamakan Tuhan dalam setiap hidupan kita, perjalanan hidupan kita, apa yang kita kerjakan, utamakan Tuhan. Dan kita akan selalu memperoleh kemenangan, dan kemenangan itu menjadi bagian kita. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan selalu memelihara kita. Yakin dan percayalah. Buktikan itu, lakukan itu. Amin Tuhan. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Amin Yesus. Amin Yesus.
bersama dengan kita. Kita ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya terlantar, tetapi dia akan mencukupkan, memelihara setiap anak-anaknya. Karena Tuhan teramat sangat mengasihi kita. Amin, Yesus. Haleluya. Dipeliharaku, dia pelihara Tuhan Yesus. Dia amin. Senang atau susah, dia pelihara aku. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami akan terus bangga dan bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, semakin menguatkan kami dan selalu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memelihara kami. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu itu benar-benar menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Puji Tuhan, baik sama-sama malam hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul firman Tuhan pada saat malam hari ini, sikap orang percaya di akhir zaman. Sekali lagi, sikap orang percaya di akhir zaman. Saya mengajak kita untuk membaca ayat kita di dalam Daniel pasal yang pertama sampai ayat yang ke-13. Namun kita akan membaca ayat-ayat ini secara bertahap. Kita akan mulai baca saja dari ayat yang ke-9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Luar biasa.
Kalau kita belajar dalam perikop ini, judul perikop pasal 12 ini adalah tentang akhir zaman. Dan kalau kita melihat Daniel mencatat, bahkan di sini dikatakan Daniel mendapat penglihatan satu, bahwa di akhir zaman akan terjadi satu masa yang dikatakan kesesakan besar. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di sana dikatakan bahwa akan terjadi masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di masa ini. Dan berikut Daniel mendapat penglihatan bahwa di akhir zaman, sebagaimana yang kita sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-10, bahwa di akhir zaman ini ditandai dengan banyaknya orang akan dimurnikan. Saya baca sekali lagi di dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Perhatikan baik-baik. Ada 3 kata yang penting yang harus kita perhatikan. Dimurnikan, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Kita melihat bahwa ini merupakan hal yang luar biasa yang akan kita hadapi, dan kalau boleh saya katakan kita sedang menghadapinya hari-hari ini. Dengan terjadinya goncangan dengan adanya wabah virus COVID ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengguncang dunia. Bukan hanya mengguncang negara kita, tetapi mengguncang dunia. Dan semua orang mengatakan, dan firman Tuhan memang menjelaskan, inilah tanda zaman, akhir zaman. Nah, sekarang sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi keadaan ini? Ataukah kita hanya berdiam diri? Ataukah kita pasif dan tidak melakukan sesuatu? Atau bagaimana dengan sikap kita? Nah, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dari penglihatan Daniel ini memberi informasi kepada kita, menjelaskan kepada kita, bahkan saya boleh katakan lewat firman Tuhan ini, penglihatan Daniel ini menuntun saya dan saudara, menuntun kita orang-orang percaya bagaimana sikap kita pada akhir zaman. Yaitu di sana dikatakan ayat yang ke-10, tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ada satu yang harus kita perhatikan dan miliki di dalam kehidupan kita. Menyikapi keadaan zaman, menyikapi kondisi zaman yang akan segera berakhir. Bagaimana sikap kita orang percaya? Yaitu menjadi orang bijaksana. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai orang bijaksana ini tidak hanya ditempuh dengan mengikuti satu tingkat pendidikan, ya, tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan, mulai dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, mendapatkan gelar S1, gelar kesarjanaan, ya, di tingkat S1, bahkan di S2, bahkan S3. Nah, kita melihat bersama-sama bahwa memang firman Tuhan berkata di dalam Amsal, di dalam hikmat juga terdapat kecerdasan. Tetapi untuk mendapatkan hikmat, di dalam Amsal berkata, permulaan hikmat dan pengetahuan itu ketika kita takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita akan melihat bersama-sama bahwa inilah yang Allah sedang cari hari-hari ini. Tuhan sedang mencari orang yang bijaksana. Tuhan sedang mencari apakah dia menemukan itu kepada kita orang-orang percaya, kepada kita jemaat yang ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang bijaksana. Kalau kita melihat siapa yang dimaksud dengan orang bijaksana, kepada semua orang-orang percaya, mereka yang takut akan Tuhan. Tetapi kita akan melihat satu ayat di dalam pasal yang kelima, Daniel pasal yang kelima. Daniel disebut orang bijaksana. Di dalam Daniel pasal yang kelima
ayat yang ke-12 saya baca buat kita semua. Karena pada orang ini terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Luar biasa, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud dengan orang bijaksana yaitu kita semua orang-orang percaya, bahkan secara khusus mereka yang hidup takut akan Tuhan. Jadi definisi orang yang bijaksana itu bukan hanya sekedar memiliki intelijensia, ya, kecerdasan secara otak, ya, bukan hanya pintar, bukan hanya cakap, tetapi memiliki kemampuan, ya, memiliki hati yang bijaksana. Terlebih yang dimaksud di sini dapat memahami kehendak Tuhan, dapat memahami isi hati Tuhan dengan ditandai hidup yang takut akan Tuhan. Dan ini ada di dalam kehidupan Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bercermin dan kita meneladani bagaimana kehidupan Daniel. Kalau kita melihat Tuhan memakai Daniel dengan luar biasa. Beberapa raja, beberapa angkatan mempercayakan kedudukan yang luar biasa. Tuhan mengangkat Daniel dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah predikat ini ada di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Hari-hari ini kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana seperti Daniel. Dan di sana dikatakan sebagaimana keberadaan Daniel, dia dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa. Memiliki roh pengertian, dapat mentabirkan mimpi, bahkan hal-hal yang tersembunyi. Memiliki pengetahuan, ada akal budi, bahkan sehingga dapat menerangkan mimpi dan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Bahkan saya mau garis bawahi, dan menguraikan kekusutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini terlalu banyak kekusutan yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Ya, kita melihat ada banyak hal yang terjadi membuat orang menjadi panik hari-hari ini. Presiden berusaha, berupaya, pemerintah berupaya bagaimana supaya negara kita lepas dan keluar sehingga mengurangi jumlah kasus pasien atau masyarakat yang terpapar dengan virus corona. Berusaha. Tetapi kita melihat di sini Daniel adalah orang yang bijaksana. Dia dapat menguraikan kekusutan. Bukan hanya dapat menabirkan mimpi, dapat menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Tetapi Daniel dikatakan dia orang yang bijaksana karena dia takut akan Tuhan. Dan dia memiliki roh yang luar biasa. Nah, hari-hari ini biarlah hal apa yang ada di dalam Daniel ini juga ada dan kita miliki pada hari-hari ini. Kita menjadi orang percaya yang bijaksana di akhir zaman ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bersama-sama, tidaklah mudah bagi Daniel untuk mencapai target Allah, untuk mencapai dan menggapai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia didapati seorang yang berkenan, seorang yang bijaksana, sehingga Allah mempercayakan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan Daniel. Kenapa hal ini terjadi dan dia dikatakan menjadi orang yang bijaksana? Saudara-saudara, Daniel telah melewati proses yang dialami oleh Daniel itu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana ayat yang setelah kita baca tadi, bahwa di masa-masa terakhir tadi dikatakan banyak orang akan disucikan, banyak orang akan dimurnikan dan diuji. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel telah melewati masa ini. Dia telah melewati masa dia dimurnikan. Dia telah melewati masa di mana dia diuji. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat,
Ketika dia diperhadapkan kepada gua singa, apa yang dia lakukan? Ada tantangan yang besar yang dia hadapi dari raja, generasi kepada generasi, tahun kepada tahun, bahkan kepada raja yang ada yang mempercayakan kedudukan kepada dia. Tidak mudah untuk menggapai, bahkan untuk mencapai kemenangan dan kedudukan yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Daniel berhasil dan dia dikatakan menjadi orang bijaksana? Karena dia telah melewati proses, dia telah melewati ujian yang begitu berat. Nah, kita akan melihat bersama-sama dia sudah membayar harga yang mahal. Dia telah mengerjakan firman Tuhan dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita melihat bersama-sama bahwa di dalam kita kembali di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga sekarang. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kita melihat bagaimana keberadaan Daniel. Dia disebut orang bijaksana ketika dia menghadapi tantangan yang ada di zamannya saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dikatakan bahwa Daniel telah melewati proses, dia membayar harga, sehingga apa? Keberadaan Daniel, dia disebut orang bijaksana, sehingga dia dikatakan akan bercahaya, cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kita melihat waktu itu, dan raja berkata, kamu harus percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ketika dia diluputkan dari gua singa, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel menjadi orang bijaksana dan menuntun banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keberadaan orang bijaksana hari-hari ini sedang dicari oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua, saya dan saudara, memiliki sikap sebagaimana yang dimiliki oleh Daniel? Dia menjadi orang bijaksana. Nah, hari-hari ini, malam hari ini, dia sedang mencari orang-orang yang bijaksana, orang percaya. Hari-hari ini banyak orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bagaimana dengan kepercayaan mereka, kekristenan mereka? Apakah hanya sekedar ada di identitas KTP yang ada menunjukkan, menandakan dia seorang Kristen? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak cukup sampai di situ. Tapi bagaimana kita menjadi orang bijaksana? Kita menjadi terang dan bercahaya dimanapun kita berada. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lebih lagi, kita akan bersama-sama belajar bagaimana keberadaan kita. Ya, sebagaimana yang sudah diteladani oleh Daniel, dia menjadi orang yang bijaksana. Nah, sekarang yang harus kita lakukan di dunia di mana kita hidup selayaknya, khususnya kita yang hidup pada akhir zaman. Bagaimana sikap kita? Kita pun dituntut, kita pun diharapkan, kita pun diminta, ya, bahkan diinginkan oleh Tuhan untuk memiliki dan mendapatkan sikap melakukan hal ini, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menjadi anak Tuhan yang bijaksana hari-hari ini. Sebab apa? Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Jadi orang yang di luar Tuhan, mereka yang hidup tidak takut akan Tuhan, tidak paham apa yang sedang terjadi hari-hari ini, bahwa benar Tuhan tidak lama lagi akan datang, bahwa Tuhan sedang bekerja hari-hari ini, Tuhan sedang menggenapkan janji-janjinya. Tetapi Tuhan mau supaya kita orang-orang percaya menjadi orang yang bijaksana dan paham, memahaminya, dapat menangkap pesan Tuhan, dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara, kita orang-orang percaya,
Bagaimana sikap kita di akhir zaman ini? Kita menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Yang pertama, kita bijaksana di dalam menyikapi setiap keadaan yang ada. Kita tahu bersama-sama, Alkitab berkata, memberi informasi kepada kita semua, kita sudah ada di penghujung zaman. Tidak lama lagi Tuhan akan datang pada kali yang kedua, ditandai dengan banyak hal, bencana, hal-hal yang lain, tanda-tanda yang ada ya. Kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu, ada meterai 1, meterai 2 sampai seterusnya. Kita belajar bersama-sama. Kita tahu bahwa itu merupakan penggenapan firman Tuhan dan ditandai dengan ada penyakit sampar dan hal-hal yang lain yang menakutkan yang akan terjadi hari-hari ini. Dan firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius, karena banyaknya kecemasan, banyaknya hal yang terjadi, manusia akan mati dalam kecemasan. Bukankah hal ini sedang terjadi hari-hari ini? Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Sikap kita bijaksana di dalam menyikapi zaman. Kita peka, kita tanggap, kita mengerti bahwa kita sedang ada di akhir zaman. Dan kalau kita sudah tahu kita sedang ada di akhir zaman, berarti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Nah, apa yang harus kita siapkan? Saya teringat dengan satu ayat ya di dalam Injil Matius, Lukas juga di sana dikatakan bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, bukan 5 gadis yang bodoh ya, yang menanti mempelai ya, yang akan datang sewaktu-waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hal ini pun ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah tahu dia sudah tidak lama lagi datang ke dalam dunia, kita harus mempersiapkan diri. Siapkan diri kita ya, kita didapati hidup benar, kita didapati hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penyembahan, hidup selalu di dalam hadirat Tuhan, selalu beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana keberadaan kita, firman Tuhan berkata pada akhir zaman, orang yang suci akan semakin suci, yang kudus akan semakin kudus, tetapi orang yang cemar akan terus berbuat cemar. Kita ada di golongan yang mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada saat malam hari ini kita sama-sama menyelidiki hati kita. Tidak usah kita melihat kesalahan orang lain, dia masih seperti ini, dia masih seperti ini. Cek dan evaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kerohanian kita? Biarlah Tuhan mau kita bijaksana dalam menyikapi akhir zaman ini. Dengan apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup berkenan. Hidup kudus. Hidup di dalam penyembahan. Memuji Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini sementara masa PPKM dan ada banyak waktu di rumah, buatlah waktu di mana keluarga ada satu persekutuan, memuji menyembah Tuhan. Bahkan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menasihati, saling mendoakan, saling menguatkan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau sebagaimana Daniel di sana dikatakan orang bijaksana akan bercahaya. Tuhan menginginkan hidup kita, hidup bukan hanya berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, tetapi Tuhan mau hidup kita pun menjadi hidup yang berbuah. Hidup yang bahkan di situ dikatakan ayat yang ke-10, kita bercahaya seperti cahaya cakrawala. Hidup kita ini bercahaya, dengan kata lain hidup kita ini menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup kita berbuah-buah bagi Tuhan. Hidup kita berdampak bagi banyak orang. Hidup kita berdaya guna bagi kerajaan sorga. Pada hari-hari ini banyak orang yang sedang tertawan. Banyak orang yang sedang diikat dengan berbagai, bukan hanya diikat dengan belenggu dosa, diikat dengan ketakutan, diikat dengan berbagai hal. Sehingga banyak orang ada di dalam kecemasan, dalam ketakutan karena pandemi ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita bercahaya, hidup kita berbuah.
Dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita, di luar lingkungan kita, keberadaan kita bercahaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan hari-hari ini. Memberi semangat kepada teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita yang sakit. Memberi semangat, membantu mereka lewat apa yang kita miliki. Kerjakan itu. Ya, sebab itu adalah bukti sikap kita, anak-anak Tuhan yang bijaksana pada akhir-akhir ini. Kita tidak hanya hidup berubah, hidup sesuai dengan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Salah satu yang kita lakukan mempraktekkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Kita memberi semangat, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, kita berbagi dengan mereka yang kesusahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Berfungsilah sebagaimana Tuhan memberi karunia itu kepada kita. Temukan panggilan hidup kita. Tuhan percayakan kita, Tuhan pakai kita di mana. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Selagi dikatakan hari ini, dengan kata lain, selagi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Ada lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Pakai kesempatan yang ada untuk hidup kita berguna bagi banyak orang. Berguna bagi kerajaan sorga. Bahkan kita boleh menjadi berkat, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bijaksana dalam hal apa? Tadi yang pertama, bijaksana dalam menyikapi setiap keadaan zaman. Yang kedua, bijaksana di dalam menghadapi pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel telah memberi contoh. Pergumulan hidup yang dialami oleh Daniel itu bukan pengalaman hidup yang gampang, yang mudah. Tetapi Daniel telah melewati masa-masa di mana dia diuji. Ketika dia menghadapi pergumulan yang berat. Ingat, di dalam Daniel pasal yang ke-6, ketika ada gua singa. Kita sama-sama membaca saja sebagai ayat yang terakhir. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Ketika Daniel, ayat yang ke-11 saya baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bijaksana. Satu, bijaksana dalam menghadapi dan menyikapi keadaan zaman. Yang kedua, bijaksana dalam menghadapi pergumulan hidup. Bagaimana Daniel? Dia tetap kuat meskipun ada pergumulan, meskipun ada tantangan, meskipun ada musuh ya yang ada di depan dia. Tetapi di situ dikatakan sikap Daniel saat dia menghadapi pergumulan hidup yang berat, dia justru datang kepada Tuhan. Inilah yang harus kita tiru hari-hari ini. Saat ada pergumulan yang berat. Saat kita diperhadapkan kepada satu ancaman. Ancaman apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Sakit, penyakit. Masalah ekonomi. Masalah-masalah yang lain. Masalah pekerjaan. Masalah di dalam rumah tangga. Masalah masa depan. Masalah pendidikan dan lain sebagainya. Begitu kompleks masalah hidup kita. Tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang sama yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang sama yang kita sembah juga. Di mana Daniel sudah dilepaskan ya dari gua singa sehingga Allah boleh meluputkan dia dan dia selamat. Kita pun akan menerima mujizat pertolongan Tuhan sebagaimana Daniel juga sudah ditolong oleh Tuhan. Bijaksana. Kita harus tahu apa yang harus saya lakukan. Ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Oleh sebab itu kuasailah dirimu dan kamu sehingga kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan mau bahwa kesudahan itu sudah dekat. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, menjadi tenang supaya kita dapat berdoa.
hari-hari ini bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bangun mesbah doa kita. Bangun persekutuan kita dengan keluarga untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, di situ kita akan melihat mujizat Allah terjadi. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Dan bagian dari akhir dari lagu ini, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sikap yang bijaksana ketika kita menghadapi pergumulan, yaitu kita berdoa, cari wajah Tuhan, cari perkenanan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita akan melihat janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita. Kita ada di dunia yang sama. Kita ada di masa yang sama. Kita sama-sama ada di masa pandemi. Ya, tetapi biarlah sikap kita sebagai orang percaya berbeda dengan yang lain. Kita menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Seperti Daniel, dia didapati bijaksana, memiliki roh yang luar biasa. Biarlah firman Allah dan Roh Kudus juga menuntun saya dan saudara. Sehingga apa? Di masa yang sukar sekalipun, Tuhan akan terus memakai kita menjadi berkat, bercahaya. Hidup kita boleh menuntun banyak orang datang kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang perlu ditolong, yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keberadaan kita menjadi berkat di sana. Bagaimana caranya? Menjadi orang bijaksana. Amin. Haleluya. Sekali lagi, bijaksana di dalam menyikapi keadaan zaman. Dan kedua, bijaksana di dalam menghadapi pergumulan hidup. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Mari izinkan firman Allah dan Roh Kudus yang menuntun kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bagaimana kami menyikapi keadaan zaman ini. Dengan kami hidup benar, hidup berkenan di hadapan Engkau dengan menjadi orang yang bijaksana. Kami dapat menyikapi keadaan zaman yang ada. Kami dapat menyikapi setiap pergumulan, masalah, kesesakan yang ada hari-hari ini. Kami tidak diikat, dikendalikan Tuhan Yesus oleh ketakutan yang ada. Tetapi kami hidup dengan iman. Kami hidup karena percaya. Kami boleh menjadi orang-orang percaya. Bukan hanya kami mentaati perintah Tuhan. Tetapi kami hidup berbuah bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolonglah kami semua, tolonglah jemaat-Mu. Sehingga Tuhan Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Sebagaimana Daniel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan akan memakai kami semua hari-hari ini. Sehingga kami Tuhan Yesus tidak diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Tetapi kami menjadi orang-orang percaya yang Tuhan Yesus bercahaya hari-hari ini. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan terus memberi kekuatan kepada kami. Stamina rohani kami tetap teguh. Iman percaya kami Tuhan tetap terjaga di dalam Engkau. Kami tetap meyakini bahwa meskipun ada persoalan, ada pergumulan, tapi kami punya Tuhan yang besar yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan kebenaran firman-Mu di hati kami. Biarlah kami mau lakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pimpin kami lewat firman dan Roh Kudus yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dari anak-anak sekolah minggu sampai mereka yang lanjut usia. Segala sakit penyakit kami berdoa dipatahkan, dilalukan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan dari Engkau. Apapun persoalan, pergumulan, masalah
masalah kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab dan menolong kami tepat pada waktu-Mu. Terus menyerahkan buat Indonesia Tuhan. Belas kasihan-Mu buat Indonesia. Belas kasihan-Mu buat Kota Malang. Kami berdoa memberkati pemerintah yang ada. Kami berdoa Tuhan biarlah terjadi kesembuhan massal di negara kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Indonesia, berkati Kota Malang, berkati pemerintah, TNI, Polri, para dokter yang ada, para tenaga kesehatan. Tuhan kiranya memberkati. Menjadi doa kami Tuhan, keberadaan orang-orang percaya boleh menjadi berkat, menuntun banyak orang untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, mengalaskan doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.